Halo tutor, perkenalkan nama saya Imade Partawiguna. Nomor mahasiswa saya adalah nomor 053 753 343. Oke. Kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana saya membuat IRD. Seperti yang terlampir dalam tugas, saya sudah menyalin contoh kasusnya dalam ke Excel saya. Bisa kita lihat di sini. Sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat mengambil minimal satu, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajarkan oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Oke, sekarang kita akan membuat IRD-nya. Ada beberapa step yang akan saya buat, seperti dalam buku panduan. Itu yang pertama adalah mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entity yang terkait. Dari contoh kasus ini, kita bisa menentukan entity-nya apa saja. Dari contoh kasus ini ada pertama itu mahasiswa, lalu ada mata kuliah, dan ada dosen. Oke, kita sudah melakukan langkah pertama, yaitu menentukan entity-nya, mengidentifikasi dan menentukan seluruh entity yang terkait. Langkah kedua adalah menentukan atribut dari entity yang sudah kita buat ini gitu. Atributnya itu karena di sini di contoh kasusnya tidak khususkan, jadi kita bisa membuat berdasarkan penalaran pribadi. Misalnya mahasiswa itu mungkin memiliki ID mahasiswa, atau di sini NIM ya, nomor induk mahasiswa, lalu dia punya nama mahasiswa, kurang lebih seperti itu. Lalu untuk mata kuliah, kita bisa menentukan seperti di buku panduan, ada kode MK atau kode mata kuliah, dan nama mata kuliah. Lalu yang untuk dosen, ada nomor induk dosen dan nama dosen. Nah, kita bisa lihat, kita sudah menentukan, pertama kita sudah menentukan entity, lalu kita menentukan atribut-atributnya dari setiap entity yang sudah kita buat. Lalu untuk langkah ketiga, nah kita bisa langsung membuat diagramnya itu dengan cara, di sini saya sudah menyiapkan browser. Kita bisa ketik Y works live. Nah, ini free, kita bisa gunakan secara gratis, diagram editor. Jadi kita langsung saja di pencarian pertama ini YED live, lalu kita klik dan kita tunggu. Nah, begini tampilan awalnya YWorks yang online. Gitu. Saya di sini menggunakan YWorks online, lalu kita bisa klik create new diagram. Nah, kita sudah di lembar kerja dari YWorks Live ini, dan kita bisa memasukkan entity beserta atributnya. Jadi pertama itu kita cari entity relationship. Kita masukkan yang berbentuk kotak ini. Karena di sini kita lihat ada 3, kita bisa buat 3. Lalu kita bisa tambahkan label. Misalnya di sini mahasiswa.
Lalu di sini ada mata kuliah. Lalu di sini terakhir ada dosen. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita bisa pindahkan tulisannya itu ke dalam rectangle-nya atau kotak ini. Kita bisa klik dan geser saja ke dalam. Oke, sudah selesai. Kita sudah buat 3. Lalu kita juga akan memasukkan atribut dari entity ini. Untuk atribut kita menggunakan yang ellipse ini ya, ellipse. Nah, kita lihat ada name, ada mahasiswa, nama mahasiswa. Kita bisa buat name, kita juga bisa menduplikat. Cara menduplikatnya itu cukup copy paste atau Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V maksud saya. Kita bisa edit labelnya, ubah dengan seperti nama atribut yang sudah kita buat, ada nama mahasiswa. Oke. Siswa. Kita bisa buat juga sama di mata kuliah. Di sini kita lihat mata kuliah ada kode mata kuliah, kode MK, dan nama mata kuliah. Kita bisa edit kode MK, lalu mata kuliah, dan terakhir untuk dosen ada NID dan nama dosen. Kita bisa copy paste saja dan klik kanan edit label. Oke, kita sudah membuat diagramnya di awal. Untuk awal dulu, kita bisa beri tanda seperti ini, atau mungkin kita bisa tambahkan entity relationship untuk penghubungnya. Jadi kita bisa, caranya itu kita klik kiri, tahan, lalu seret, bawa ke subjeknya. Lalu dia akan otomatis menyangkut di kursor kita dan kita arahkan saja. Kurang lebih begitu. Ini kita seret sini, seret sini, seret sini. Ya, kurang lebih begini. Oke. Selanjutnya untuk step ketiga, kita akan mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entity. Itu. Jadi kita akan membuat matriks relasinya. Caranya adalah kita buat di Excel. Untuk step ketiga. Ini kita buat entity. Di sini ada mahasiswa, ada mata kuliah, dosen. Lalu untuk menyampingnya juga kita buat mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Nah, teks 3.
matriks relasi. Jadi matriks relasi ini dimaksudkan untuk kita mudah membaca apa yang akan mereka lakukan. Seperti dalam kasus ini, mahasiswa akan meregistrasi mata kuliah. Jadi kita bisa lihat mahasiswa antar mahasiswa di sini kita kosongkan saja. Kita anggap kosong, lalu mahasiswa ke mata kuliah adalah meregistrasi. Begitu. Jadi di contoh kasus ini tidak diceritakan mahasiswa langsung ke dosen. Jadi hanya mahasiswa yang akan meregistrasi mata kuliah. Jadi untuk di dosennya ini kita abu-abukan atau kita anggap kosong. Berikutnya juga sama, mata kuliah ke mahasiswa adalah di registrasi, lalu antar mata kuliah kosong, lalu untuk dosen adalah diajarkan, karena dosen akan mengajarkan, diajarkan oleh dosen. Seperti di sini, setiap mata kuliah hanya bisa diajarkan oleh satu orang dosen. Jadi untuk hubungan entity antara mata kuliah dengan dosen itu adalah diajarkan, kurang lebih begitu. Begitu juga untuk dosen ke mahasiswa ini kita kosongkan. Lalu di sini mata kuliah ke dosen itu diajarkan. Sekarang dosen ke mata kuliah adalah mengajarkan. Dosen antar dosen di abu-abukan, dikosongkan. Kurang lebih begini, kita sudah buat matriks relasi antar entity-nya. Gitu. Nah, selanjutnya kita akan menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan. Oke. Jadi dari sini kita bisa analisa dari contoh kasusnya. Mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap dapat mahasiswa minimal 1, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam 1 semester. Jadi kita buat antar hubungannya saja dulu. Kita akan buat aktivitasnya adalah meregistrasi. Mahasiswa akan meregistrasi mata kuliah. Oke. Di sini kita akan setiap mahasiswa minimal 1, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam 1 semester. Jadi kita akan menggunakan ini tiap mahasiswa dapat meregistrasi minimal 1 mata kuliah. Jadi mahasiswa ini dapat meregistrasi minimal 1. Lalu ya diregistrasi, berarti di sini mahasiswa bisa mengambil, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam 1 semester. Beberapa mata kuliah berarti hubungannya itu lebih dari 1. Jadi 1 ke banyak. Lalu begini. Karena dia dapat meregistrasi lebih dari 1. Jadi 1 ke N gitu. Lalu dari mata kuliah, setiap mata kuliah hanya bisa diajarkan oleh 1 orang dosen. Jadi untuk menggeser kita bisa blok, klik lalu blok, geser sedikit. Kita bisa menambahkan mata kuliah akan setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh
satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mengajar minimal satu mata kuliah. Jadi kita akan add label. Di sini akan mengajar mata kuliah. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, jadi banyak ke satu, n ke 1 gitu. Nah, lalu setiap dosen dapat mengajar minimal satu. Jadi 1 ke 1. Masalah. Satu ke 1 itu sini. Oke. Kurang lebih begini. Oke. Untuk diagram dasarnya itu begini. Setiap mahasiswa dapat meregistrasi minimal satu mata kuliah, namun dapat mengambil lebih dari satu pada satu semester. Dan setiap mata kuliah diajar oleh satu dosen, namun setiap dosen hanya dapat mengajar satu mata kuliah. Kurang lebih begitu. Untuk menentukan derajat relasi gitu. Jadi antara 1 ke 1 atau 1 ke n atau n ke n gitu. Jadi kalau lebih dari 1 tandanya adalah seperti ini. Kalau 1 ke 1 seperti dosen mengajar 1, itu 1 ke 1. Kita dapat cara membacanya itu adalah setiap mahasiswa dapat meregistrasi satu mata kuliah, tapi dalam satu semester itu dapat mengambil lebih dari satu mata kuliah. Setiap mata kuliah diajarkan oleh satu dosen, dan setiap dosen hanya dapat mengajar satu mata kuliah, 1 ke 1 gitu. Jadi nggak setiap dosen tuh dapat mengambil banyak, tapi mata kuliah banyak bisa diajar oleh satu. Kurang lebih begitu. Nah, berikutnya kita akan ke step terakhir, melengkapi himpunan, entitas, dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif atau non-key. Jadi kita akan menambahkan atau mengembangkan lagi diagram ini ke yang lebih kompleks, lebih lengkap. Jadi posisinya itu kita rubah sedikit. Oke, di sini ada penambahan registrasi mata kuliah. Jadi kita akan menambahkan 1, tambahkan label registrasi MK. Nah, dalam proses meregistrasi itu kunci utamanya atau hal yang dapat dihubungkan adalah antara NIM dengan kode mata kuliah. Kurang lebih begitu. Jadi kita akan copy NIM ini, kode MK, Oke. Saat proses registrasi, NIM dan kode MK yang diregistrasikan. Kita buat, maaf. Kita dapat buat hubungannya. Kurang lebih begini. Lalu ini kita hapus dulu. Kita delete saja. Lalu ini kita bisa zoom out dengan men-scroll saja. Kita geser sedikit. Nah,
setiap mahasiswa, berarti ini tandanya akan kita rubah ke 1. Karena setiap mahasiswa akan meregistrasi ke banyak mata kuliah. Kurang lebih begini. Kita lihat tandanya adalah kebanyak gitu. Lalu registrasi mata kuliah juga banyak begini. Ini mohon maaf tidak kelihatan ya. Sepertinya coba saya edit sedikit. Ya, tidak kelihatan, tapi semoga jelas ya. Tutor ini Pak Tutor ini jadi agak ke hide begitu. Lalu kita akan tambahkan satu kegiatan di sini. Mahasiswa meregistrasi mata kuliah diregistrasi. Kita akan tambahkan label lagi satu, di registrasi. Maaf, jadi ini harusnya ke sini. Oke, minimal 1, jadi banyak tuh dari sini ke sini. Baik, kurang lebih begini akhirnya dari diagram yang saya buat. Semoga cukup jelas ya. Tapi agak kurang ke tengah. Oke, kurang lebih begini ya. Jadi kita sudah selesai, atau saya sudah selesai membuat IRD dari contoh kasus yang sudah diberikan. Semoga cukup. Kurang lebih begini sesuai di buku panduan. Jadi sekian dari saya. Terima kasih banyak.